Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fatmadianti, NPM 1820060704 dari lokal 6 Benon Niguler. Di sini saya akan mewawancarai narasumber Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, Dr. Randos Muhammad Hasbi, Magister Manajemen. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah di persepsi Bapak Muhammad Hasbi, Magister Manajemen, tentang pembangunan pendidikan di daerah Bapak. Terima kasih pertanyaan yang demikian kepada kami, bahwa pembangunan pendidikan di daerah kita, bagaimana kita ingat bersama bahwa hasil daripada survei yang dilakukan oleh ISA pada tahun 2015 ya, berada pada peringkat 69 dari 76 negara. Bukan hanya itu, UNESCO juga menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia. Disebutkan juga bahwa hanya 44% pelajar Indonesia yang mampu menuntaskan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dari data-data tersebut bahwa akan memberikan kesan kepada kita. Sejak kemerdekaan, Indonesia ternyata masih belum cukup maksimal dalam menuju Indonesia yang cerdas. Kita bahas yang cerdas. Namun beberapa faktor bahwa Indonesia patut juga diacungkan jempol. Banyak warga negara Indonesia yang masih bisa berjuang, yang masih bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui pendidikan. Ada beberapa faktor yang menghambat tingkat pendidikan di Indonesia ini. Pertama adalah masalah pemerataan. Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dimana kita tahu, saya kira lebih banyak pendidikan itu lebih banyak di Pulau Jawa. Dan selain daripada itu juga dana pendidikan. Dan undang-undang sebuah 20%. Namun dari kalau kita lihat bahwa sekarang ini dari dana 20% itu masih banyak hasilnya yang belum tidak memadai. Dimana baik seperti kualitas pengajar, kualitas pengajar itu, pendidikan kita ini banyak yang khususnya di daerah kita ada yang tidak sesuai dengan juga pendidikannya, ada yang karena dia lulusan pendidikan agama mengajar saya berpendidikan agama. Misalnya ada yang mengajar geografi, ada mengajar sosiologi. Nah, itu sebuah kendala. Di Indonesia, itu tadi di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia Tengah, kurangnya pemerataan pendidikan ini ada. Kita di daerah kita ini Pasu, di daerah pegunungan, di daerah perkotaan, jelas lebih kelihatan
perbedaannya pendidikannya. Kalau di kota orang lebih cenderung banyak sarana prasarananya lengkap, ekonominya kuat, kemudian standar pendidikan orang di daerah tersebut gitu. Kalau di daerah kita banyak sekolah-sekolah yang sarana prasarananya yang rapuh, kurang peralatannya tidak ada, memadai. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa pembangunan Indonesia, pembangunan pendidikan kita ini ada tanggung jawab kita bersama. Ya. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita, dan tanggung jawab pemerintah. Nah, yang jelas kita bahwa harus semangat yang tinggi, semangat kerja yang tinggi dalam mencapai pembangunan pendidikan bersama. Begini itu. Pertanyaan yang kedua, harapan atau keinginan Bapak Muhammad Hasbi, Magister Manajemen, tentang wacana atau rencana pendidikan di daerah Barabai pada masa sekarang maupun masa yang akan mendatang. Baik. Kalau kita harapan kita ini pendidikan kita itu pendidikan yang gratis, yang kada bayar, yang kada bayar. Dan artian baik dalam bidang pendidikan agama maupun dalam pendidikan umum, supaya kita itu dapat mencapai tujuan pendidikan. Gratis, kada membayar, nyaman, hendak gitu. Ya, sekarang ini kita masih ada sedikit-sedikit mungkin bantuan dari komite, bantuan dari orang tua. Jadi kita berharap bahwa pendidikan Indonesia itu, harapan kita adalah gratis. Itu maksudnya itu mungkin entahlah bagaimana, mungkin itu. Oke, yang ketiga, Ya. apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah Bapak? Ancaman dan gangguan yang ada di Indonesia ini, ya, pasti ada ancaman, tantangan, ya, hambatan dan gangguannya. Jadi yang harus kita ketahui bersama bahwa tantangan dan hambatan kita itu adalah dari segi ekonomi, mungkin biaya orang, ya, sosial budaya itu kan ancamannya. Kemudian daripada itu juga tentang kemiskinan, kebutuhan, dan kurangnya pemahaman terhadap pendidikan, atau kurang pentingnya bagi orang tua itu untuk menyiapkan anaknya. Sehingga banyak di daerah kita ini anak yang putus sekolah itu di usia dini. Jadi tantangan yang kita hadapi sekarang ini memang banyak. Apalagi di zaman sekarang timbulnya teknologi baru. Orang tua harus memberikan alat atau sarana, mungkin HP atau apa. Tantangan juga begitu. Karena ekonomi kita lemah, apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai. Sehingga juga sekarang ini dunia kita sudah mulai banyak konsumen orang itu ingin instan, makan kemana-mana, datang ke kota-kota, mobil sudah banyak, hiburan banyak sekarang. Itu juga tantangan yang kita hadapi.
Malah yang paling berat itu adalah tantangan kita, ancaman kita itu adalah bangsa kita ini. Saya kira itu adalah sudah menjadi ancaman dunia di bidang pendidikan, yaitu narkoba. Itu banyak anak-anak kita yang kesana bergaya hidup konsumtif ya. Tantangan juga. Mungkin itu. Oke. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak Muhammad Hasbi, Magister Manajemen, sumber biaya pembangunan pendidikan di daerah Bapak seperti apa? Sumber biaya dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan pendidikan di daerah Bapak? Kalau biaya kita itu adalah kalau di madrasah kita, di sekolah kita ya, itu lebih banyak dari pemerintah pusat. Namanya BOS ya. Sekarang ini BOS sudah membantu kita untuk bisa melaksanakan anggaran pendidikan. Namun dari anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah pusat melalui BOS tersebut, masih banyak hal-hal yang belum tercover, belum bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sesuaian dari petunjuk dari BOS tersebut, juga ada yang tidak bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan tersebut, sehingga kita mengambil dari tengah komite juga bisa. Komite mereka berinisiatif untuk membantu pendidikan kita ya. Karena tidak mencukupi dari dana BOS tersebut. Mungkin itu biaya anggaran kita atau dari instansi lain yang membantu bisa. Oke, pertanyaan yang terakhir, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan pendidikan yang sudah ada menurut Bapak? Kalau kita berbicara masalah hasilnya bidang pendidikan ini, mungkin tidak bisa Bapak menyebutkan satu persatu. Ya kan? Semua sektor hasil dari pembangunan tersebut itu dari pendidikan. Seni budaya, ekonomi itu dari pendidikan. Tidak bisa Bapak menyebutkan sektor ekonomi misalnya karena pendidikan ini kan bisa. Jadi menurut Bapak, pembangunan yang ada di Indonesia semuanya dari pendidikan. Tidak bisa Bapak menyebutkan hanya satu aja bidang saja. Seluruh bidang. Karena pembangunan perkembangan ke depan itu juga dari pendidikan. Ya kan? Iya lah. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang saya ajukan dan terima kasih atas jawaban Bapak yang diberikan Bapak.